Halo guys, balik lagi di Spicy Gingers bersama aku, Nixia. Dan di video kali ini, Nixia mau review sebuah kursi. Tapi ini bukan kursi gaming seperti biasanya, ini adalah office chair. Dan tepatnya ini adalah office chair yang tipe mesh. Kenapa kita review office chair ini? Ya mengingat situasi sekarang yang masih banyak WFH, dan mungkin kamu salah satunya. Pastinya kita butuh banget kan furnitur yang mendukung kerja kita di rumah, dan salah satunya adalah kursi yang menopang badan kita saat kerja seharian di rumah. Mungkin kalau misalnya kerja di kantor kita udah punya kursi yang nyaman, nah pas di rumah masih cari-cari lagi nih kursi yang tepat apa. Nah, Nixia mau review kursi ini yang menurut Nixia udah cukup tepat buat digunakan WFH di rumah, dan di kantor juga bisa sih. Pokoknya yuk nanti kita bakal review lebih dekat. Oh ya, perbedaannya office chair yang dengan bahan mesh ini pastinya dia punya sirkulasi udara yang lebih baik daripada kursi yang bukan mesh. Jadi dia lebih nyaman untuk digunakan buat kalian atau buat orang yang sering keringetan nih badan atau punggungnya. Jadi oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita bahas lebih detail. Nah, pertama-tama kita lihat dulu dari headrest-nya. Di sini headrest-nya bentuknya agak maju gini ya. Jadi walaupun posisi badan kita tegak, ini udah langsung menopang kepala kita. Dan dia punya fitur 2D adjustable. 2D itu artinya two direction, dimana kita bisa atur mulai dari kemiringannya gini, yang di bagian depan kepalanya gini, ikutin posisi yang kita butuhkan. Dan dia juga bisa diatur ketinggiannya. Jadi di bagian belakangnya sini kita bisa tarik aja, atau tarik ke atas atau ke bawah seperti ini. Ya minusnya dia agak keras ya saat ditarik atau dituruninnya kayak gini. Jadi dia ngikutin ketinggian orang yang menggunakan kursi ini, bisa diatur-atur. Oke, kayak gitu. Dan di bagian punggungnya buat backnya ini, di meshnya ini dia, Nixia udah cek di websitenya, dia pakai bahan high nylon, tapi Nixia juga nggak yakin itu artinya apa. Pokoknya dia udah support buat ngikutin bentuk tubuh atau punggung kita. Terus di bagian belakangnya sini dia punya frame atau rangkanya yang kayak gini nih modelnya, ergonomis tapi juga keren juga di desainnya. Oke guys, di bagian belakangnya ini juga terdapat lumbar supportnya. Jadi dia adalah buat penopang tulang belakang kita. Dia ini bahannya, sayangnya bahannya plastik yang kelihatan ringkih karena tipis kayak gini, dan gak ada bantalannya juga. Dia cuma kayak gini yang nempel di kerangka belakang kursi ini. Tapi menurut Nixia sendiri setelah digunakan, walaupun dia nggak ada bantalnya, tetap nyaman dan tetap terasa supportnya di bagian tulang belakang. Kemudian pastinya bedanya dengan kursi gaming adalah, kalau di kursi gaming lumbar supportnya bentuknya biasanya bantalan yang ada di bagian depan, yang biasanya juga tebal, tapi di kursi office ini nggak ada bantalannya dan cuma di belakang. Nah, sekarang kita lihat di bagian tangannya, tangan dan armrest. Di sini ada aksen silver juga di bagian luarnya sedikit sini. Kemudian dia punya fitur 4D, jadi ada 4 setting yang bisa kita ubah-ubah sesuai kebutuhan kita. Yang pertama, pastinya dia bisa diatur ketinggiannya. Nih setinggi ini, dan ini paling rendahnya. Kemudian dia juga bisa diatur ini kiri kanan kayak gini, kemiringannya, kemiringan armrest ya. Ini bisa satu, ya kayak gitu. Lalu bisa dimaju mundurin juga armrestnya dengan langsung aja kayak gitu. Bisa dipanjangin sampai depan seperti ini dan dimundurin lagi. Lalu yang keempatnya ini adalah yang jarang ditemukan di kursi gaming. Jadi di bagian kerangka armrest ini bisa dibuka tutup seperti ini. Bisa sedalam ini dan paling luarnya segini. Jadi ini berfungsi buat kalian atau orang yang punya tubuh besar, extra large, atau mungkin badannya agak gendut. Jadi bisa lebih gampang nih
untuk langsung duduk di kursi ini. Jadi dia support untuk ukuran sampai extra large. Dan kita lihat lagi di bagian di bagian armrestnya ini, di sini di bagian yang bersentuhan langsung dengan tangan kita, lengan kita. Dia bentuknya adalah cembung kalau kalian bisa lihat di sini. Nah, menurut saya sih ini bakal bikin tumpuannya bakal licin ya, karena dia nggak menahan, nggak ada penahannya gitu, jadi dia cembung. Tapi mungkin dia dibikin cembung karena dia punya bantalannya. Jadi ini tuh bukan plastik biasa yang keras, tapi dia empuk, agak-agak leather gitu, agak kulit juga, dan dia ada bantalannya, empuk gitu. Oke. Sekarang kita bahas di kursinya, dudukannya. Di sini di busanya ini tebal banget menurut Nix ya, dan dia punya ketebalan 7 cm. Ini udah nyaman banget sih rasanya, dan dia lapisannya ini bukan kulit seperti di kursi gaming ya. Dia lapisannya kain yang lembut juga, didudukin. Bahannya gitu lembut. Oke guys, lanjut ke bagian kakinya. Nah, kakinya ini dia punya bahan metal chrome, dan dia beneran besi, bukan cuma dicat chrome aja. Dan dia juga udah punya roda. Sayangnya di sini rodanya belum ada fitur locknya, dimana kebanyakan kursi gaming dengan harga yang sama, di kelas yang sama, biasanya udah punya fitur lock di rodanya. Oh ya, kita lihat lagi di bagian tengahnya. Di sini dia belum bahan besi kalau untuk tengahnya, tapi tenang aja, dia nggak ngefek gimana-gimana karena dia hanya penutup di bagian tengahnya yang ada sambungan-sambungan lasnya di besi-besinya ini. Nah, sekarang Nixia mau tunjukin untuk tuasnya, untuk mengatur ketinggian, dan juga dia tuasnya jadi satu untuk lock posisi recliningnya. Jadi untuk mengatur ketinggiannya ini tinggal ditarik atas bawah aja. Jadi ini Nixia posisinya di paling tinggi, dan ini mau diturunin kayak gini. Ini udah paling rendah. Dan untuk ngelocknya ini posisinya ini lock. Dan untuk membuka locknya kita bisa tarik tuasnya keluar, ke arah luar kayak gitu. Dan buat ngelocknya lagi kita bisa tekan lagi ke dalam. Kalau kita buka locknya, dia bakal ikutin posisi recliningnya sesuai tekanan dari tubuh kita. Tapi kalau misalnya dia bisa di lock juga di posisi tertentu, misalnya mau segini nih, terus kita lock, tekan, dan walaupun kita tubuhnya, badannya tegak lagi, tapi dia nggak bakal ikut tegak. Nah, ini untuk tilt kemiringan recliningnya, dia hanya sampai 125 derajat. Jadi nggak seperti kursi gaming yang biasanya bisa sampai 180 derajat ya guys. Dan untuk kursinya sendiri, dia mampu support hingga berat badan 150 kg. Nah, overall guys, dari yang udah Nixia rasakan di kursi ini, Nixia nemuin beberapa kekurangan atau minus dari kursi ini. Yang pertama, dari kualitas finishingnya. Di sini Nixia lihat masih kurang, dan masih kurang rapi di finishingnya. Seperti di beberapa titik ada yang masih kayak ada gitulah, kurang halus gitu. Kemudian yang kedua, di bagian tuasnya. Kalau tadi kalian dengar, atau sekarang Nixia contohin langsung, di tuas untuk locknya ini, dia berisik, lumayan berisik dan mengganggu, dan malah ngagetin kesannya pas atur-atur locknya ini. Dan yang ketiga ada di bagian pengatur tinggi headrestnya ini. Seperti yang tadi kalian udah lihat, agak susah karena dia keras untuk naik turunin headrestnya yang di bagian belakang sini. Dan untuk harganya, kursi ini ada di harga 3 jutaan. Untuk kenyamanan, kursi ini sih jauh di atas kursi gaming. Tapi balik lagi nih, kalau kamu cari kursi yang tujuannya lebih ke penampilan, mungkin kalah jauh jika dibandingkan kursi office ini. Jadi itu balik lagi ke preferensi kalian. Dan untuk kursi gaming sendiri di harga 3 jutaan, biasanya dia punya fitur-fitur yang gimmick, dimana biasanya fiturnya itu nggak terlalu berguna seperti yang ada di kursi office. Misalnya aja kalau di kursi gaming itu punya fitur lock roda. Nah,
roda sendiri di kursi pastinya dibuat dengan tujuan supaya kursinya bisa digerak-gerakin dengan mudah, guys. Jadi kalau dikasih lock kayaknya jadi hilang fungsi rodanya sendiri, ya nggak sih? Kemudian juga biasanya kalau kursi gaming punya bantalan yang ada di headrest dan juga di lumbar supportnya, yang biasanya ukurannya tuh tebal dan ya ujung-ujungnya suka nggak kepake. Karena kalau Nixia sendiri pakai kursi gaming, sebenarnya Nixia suka copotin tuh kursi atau bantalan di kepalanya di kursi gamingnya. Fitur gimmick selanjutnya yang dimiliki oleh gaming chair adalah di recliningnya atau kemiringannya yang bisa sampai 180 derajat. Karena biasanya juga nggak terlalu terpakai, karena fungsi dari kursi sendiri adalah untuk duduk, ya nggak sih, bukan untuk tidur. Tapi mungkin ada gamer yang pakai kursi gamingnya untuk tidur saat selesai main game, yang males untuk bangun lagi. Atau mungkin kamu salah satunya. Coba kasih tahu Nixia di kolom komentar kalau kamu salah satunya. Dan untuk kursi gaming sendiri itu biasanya punya desain dan warna yang eye-catching. Itu pasti cocok banget buat kalian yang suka untuk show off atau flexing, khususnya buat kalian yang streamer atau content creator. Dan yang bikin kursi gaming itu mahal mungkin bisa jadi karena dia punya busa-busa yang lebih tebal di bagian frame bodinya dibandingkan dengan kursi office seperti ini. Ya, namanya juga ini kursi untuk office, jadi dia lebih mengutamakan ke fungsi dan juga kenyamanannya. Oh ya guys, video ini tidak disponsori oleh Pexio, jadi mungkin kalau dari brand Pexio nonton dan mau sponsorin, boleh aja sih. Bercanda tapi. Oke guys, kayaknya sekian review kursi Pexio Jervis, dan semoga berguna buat kalian. Thank you for watching, bye-bye.